Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari 4 logika ingin mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul memahami oposisi. Ya, langsung saja ya guys. Pengertian oposisi menurut dalam ilmu logika diartikan dengan pertentangan antara dua pernyataan atas dasar penolakan term yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oposisi adalah pertentangan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan arti perbedaan. Oposisi juga bisa diartikan sebuah kegiatan menyimpulkan secara langsung dengan membandingkan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dalam term yang sama tetapi bisa berbeda komunitas dan kualitasnya untuk menentukan sebuah kebenaran proposisi. Yang dinamakan oposisi adalah perbedaan dua kalimat di dalam paragraf. Dan perbedaan itu ada yang benar dan ada yang salah, tapi bisa berbeda kuantitas dan kualitasnya. Rumus oposisi. Oposisi terdapat antara dua proposisi yang mempunyai term yang sama dan dari kedua proposisi yang mempunyai proposisi yang sama sehingga dapat dirumuskan oposisi adalah derivasi dari sebuah proses dengan menentukan kualitasnya, misalnya dari A ke B atau B ke A, dari I ke O atau dari O ke I. Sedangkan kuantitasnya misalnya dari A ke I atau dari I ke A dan E ke O atau dari O ke E. Sedangkan keduanya misalnya dari A ke O, dari O ke A, dari E ke I atau dari I ke E. Macam-macam oposisi sebagai jenis oposisi kontradiktori, oposisi kontraris, oposisi pluralis, oposisi oposisi kontradiktori. Oposisi kontradiktori jenis A, O, dan E ke I. Pengenalan kontradiktori adalah pengenalan atas kualitas atau wilayah dan kualitas atau jenis. Nomor 1. A. Semua bukan benar. Jenis bahasa berkenalan dengan beberapa budaya disebutkan. Tidak ada orang susah kaya, tidak sesama jenis. Berkenalan dengan ada orang susah kaya atau Tuhan. Dalam pertentangan orang sekali, kita bisa benar-benar kenapa yang lain jadi salah dan sebenarnya salah atau sebenarnya. Oposisi kontraris. Oposisi kontraris. A ke E. Pengenalan kontraris adalah pengenalan dalam kualitas benar, sedangkan kualitas sebenarnya ada. Nomor 1. Semua nabi menerima wahyu. Berkenalan dengan semua nabi menerima wahyu. Nomor 2. Semua binatang dapat berenang. Jenis yang satu huruf A. Berkenalan dengan semua binatang tidak dapat berenang. Jenis yang satu huruf E. Oposisi kontraris. Oposisi subkontraris. Oposisi subkontraris. Pengenalan subkontraris adalah pengenalan dalam kualitas jelas, sedangkan kualitas sebenarnya proposisi adalah aturan. Contoh, beberapa orang Jawa kaya atau kuat positif. Berkenalan dengan beberapa orang Jawa yang kaya atau Tuhan yang dalam perkenalan kontraris, tidak keputusan pertama maka yang kedua lebih benar, tidak salah. Akan tetapi, yang keputusan pertama salah, maka kemudian benar. Yang terakhir, oposisi subalternasi. Pertentangan subalternasi atau supremasi merupakan pertentangan
dalam kuantitas, tetapi kualitasnya sama, satu-satu. Semua rakyat Indonesia adalah warga Asia, universal, kurang positif, A. Bertentangan dengan sebagian rakyat Indonesia adalah warga Asia, partikular positif 1. Contoh 2, A. Semua cendekiawan bukan pelajar kasar. Bertentangan dengan sebagian cendekiawan bukan pelajar pekerja kasar, partikular kurangi negatif O. Cara pengujian adalah apabila A benar, maka 1 benar. Jika 1 benar, maka A netral dapat benar, dapat salah. Demikian juga apabila E benar, maka O benar. Jika O benar, maka E netral. Antara dua proposisi yang mempunyai terminologi yang sama, tetapi berbeda dalam terjadinya. Proposisi juga secara langsung dengan proposisi juga bisa diartikan sebuah kegiatan mengumpulkan secara langsung dengan membandingkan antara proposisi yang satu dengan proposisi yang lain dalam term yang sama, tetapi bisa berbeda kualitas dan kuantitas untuk menentukan sebuah perbedaan proposisi. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Langsung saja, yuk. Disambung dengan kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proposisi hipotetik dan proposisi disjungtif yang akan dijelaskan oleh Sajat. Ayo, Mas Sajat. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan seperti yang dipaparkan oleh Bapak Moderator tadi tentang mengenai proposisi hipotetik dan proposisi disjungtif. Yang pertama, saya akan masuk ke dalam pembahasan proposisi disjungtif. Proposisi ini adalah proposisi yang masing-masing bagian disjungtif disebut alternatif disebut sebagai sempurna bila masing-masing bagian yang berhubungan tersebut secara individual bersifat eksklusif atau tidak mungkin kedua benar atau salah. Proposisi ini bisa dikategorikan menjadi 2 kategori, memiliki 2 kategori. Sebuah proposisi seperti proposisi jika proposisi itu benar, jika tidak benar maka adalah salah. Paham? Dan saya akan coba jelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin, dengan cara yang metode dengan sesingkat-singkatnya, yaitu hidup jika tidak senang ya susah. Hidup jika tidak senang ya susah. Itu adalah penggabungan 2 kategori yang saling bertolak belakang. Jika tidak bahagia ya susah. Bahagia dan susah adalah kategori yang saling bertolak belakang. Dan itu digabungkan dalam 1 kalimat. Yaitu menjadi masuk akal ketika ada kata maka atau seperti contoh tadi, hidup itu kalau tidak senang ya susah, kalau tidak senang ya susah. Jika saya gunakan kata seperti ini maka akan terjadi miss dalam berhubungan. Saya senang dan susah itu akan menjadi tidak masuk akal karena tidak mungkin saya senang dan susah di suatu waktu yang sama. Tapi jika hidup itu kalau tidak senang ya susah maka itu masuk akal. Fungsi disjungtif untuk sesuatu yang suatu statement yang sedikit ambigu seperti contoh lagi Hasan di sekolah atau di rumah. Kalau tidak di sekolah ya di rumah maksudnya itu. Dan tidak bisa dia sebagai Hasan ada di sekolah dan di rumah, tidak bisa. Misalnya populanya menggunakan atau tidak
Jadi kebiasaan di sekolah atau menggunakan kalimat atau populer atau di rumah, lalu bisa dijadikan sebagai properti disjuntif. Atau proposisi disjuntif juga terbagi menjadi dua, yaitu disjuntif sempurna dan disjuntif tidak sempurna. Proposisi disjuntif sempurna adalah ketika dia melibatkan dua kategori yang saling bertolak belakang atau saling kontradiksi, seperti PSSI kalah atau menang. Nah, kalah dan menang itu dua kontradiksi. Bisa disebut disjuntif tidak sempurna apabila lawan dari kata kategori yang pertama itu ambigu, seperti Hasan memakai baju putih atau tidak putih. Itu disebut disjuntif tidak sempurna karena tidak putih itu ada banyak, ada merah, hitam, hijau dan lain-lain. Maka itu disebut tidak sempurna. Yang kedua, proposisi Apa itu proposisi hipotetik? Proposisi hipotetik yaitu proposisi yang menyatakan suatu kebenaran yang digantungkan pada syarat tertentu. Proposisi hipotetik mempunyai dua bentuk. Pertama, bila A adalah B, maka A adalah C. Kedua, bila A adalah B, maka C adalah D. Menurut sebab akibat hipotetik dibagi menjadi dua, yaitu satu, kebiasaan hubungan. Yang kedua, hubungan merupakan keharusan. Contoh proposisi hipotetik. Yang pertama, bila A adalah B, maka A adalah C. Seperti bila Hasan rajin, dia akan naik kelas. Yang kedua, bila A adalah B, maka C adalah D. Seperti bila hujan, saya tidak keluar rumah. Kebiasaan hubungan. Jika hujan turun, saya tidak akan pergi. Hubungan merupakan keharusan. Bila nyawa meninggalkan tubuh, maka berhenti pula kegiatan jasmani kita. Mungkin sedikit saya beri keterangan lebih segera lagi bahwa yang tadi menurut sebab pertama A, bila A adalah B maka A adalah C. Yang dimaksud itu seperti apa? Ini kan tadi ya, pertama bila A adalah B maka A adalah C. Bila Hasan itu sebagai A, divisualisasikan dulu. Hasan itu adalah sebagai A, rajin adalah B. Jika A adalah B maka A adalah C, naik kelas. Jika Hasan rajin maka A itu Hasan naik kelas. Naik kelas itu C. Jadi A bisa menjadi C ketika A menjalani B. Yang kedua, bila A adalah B maka C adalah D. Jadi seperti tidak berhubungan. Bila hujan, saya tidak keluar rumah. Apa hubungannya hujan dengan keluar rumah? Ini yang disebut sebagai kebiasaan hubungan. Biasanya kalau hujan saya tidak keluar rumah, karena kalau keluar rumah saya hujan. Maka jika hujan maka saya tidak keluar rumah. Asal sumber logikanya ke situ. Nah, hubungan merupakan yang keharusan yang disebut tadi. Yang kedua, bila nyawa meninggalkan tubuh, hujan untuk bisa tidak keluar rumah itu kan hanya kebiasaan. Bisa saja saya hujan tetap keluar rumah, dan itu sangat memungkinkan. Tapi ada hubungan yang merupakan keharusan, yaitu seperti kehilangan nyawa, maka otomatis tubuh jasmani harus dan hukumnya wajib untuk